saya lihat bentuknya maaf seperti pocong mas, tapi hitam mas, full, nggak ada putihnya, jadi full hitam, jadi wajah hitam, semua mata ini hitam. Saya semakin koasnya setelah cerita cuman diem mas. Lah saya yang denger itu merinding, temen IGD yang denger juga merinding. Kenapa? Karena atas nama tersebut itu bekas karyawan rumah sakit itu juga yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Gila. Berarti kayak gentayangan itu mas? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini masih bersama Mas Kombet nih. Mas Kombet ini akan menceritakan mistisnya lagi. Ini kelanjutan tadi ya. Tadi kan sudah menceritakan tentang security rumah sakit pas waktu gedung dibangun. Nah, kali ini Mas Kombet akan menceritakan Keseluruhan dalam situasi lingkungan rumah sakit tersebut yang penuh mistis ini, sangat mistis dan sangat luar biasa, sangat mencekam. Jadi banyak makhluk-makhluk astral yang menampakkan wujud dan mengganggu orang-orang di sekitar. Benar mas ya? Betul. Ya siap mas? Siap. Alhamdulillah Mas Kombet sudah siap ingin menceritakan ceritanya kelanjutannya. Tak perlu lama-lama lagi, lintang misteri antara Dad dan Tiadat mereka ada. Monggo Mas Kombet lanjut ceritanya nih. Siap mas. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih saya diberikan waktu untuk melanjutkan cerita yang sebelumnya. Kita membahas, saya ceritakan kisah atau perjalanan atau the real moment yang saya alami selama di rumah sakit, yaitu mengenai sebuah gedung tadi. Kisah kali ini tidak kalah mencekam karena saya mau menceritakan keseluruhan. Jadi keseluruhan selama saya proses berjaga itu, patroli dan lain-lain itu juga tidak kalah mistis, tidak kalah menyeramkan mas. Pengalaman saya ini. Jadi mari kita simak bersama. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu mendukung channel ini untuk berkembang menjadi lebih maju dan lebih baik lagi. Jadi saya sendiri, saya ulangi, saya datang ke sini karena saya tertarik untuk menceritakan pengalaman saya, mungkin sedikit sharing kepada teman-teman semua. Jadi pengalaman hal mistis yang saya pernah alami. Jadi begini mas, saya itu selama menjadi security, saya selain menjaga keamanan dan ketertiban lingkup rumah sakit, saya juga berkewajiban untuk melaksanakan tugas, yaitu menyalakan dan memadamkan lampu di luar patroli itu sendiri. Jadi saya memadamkan lampu dan menyalakan lampu area rumah sakit itu sendiri. Di luar itu tupoksi kerja saya juga banyak. Jadi seperti jika ada pasien meninggal dunia, saya juga yang harus jagain, seperti itu. Jadi kisahnya dimulai dari hal mistis yang pertama. Yang pertama itu ketika saya jaga mas, saya sedang patroli di jam 3 pagi, di lorong rumah sakit itu. Jadi di rumah sakit itu ada lorong mas, buat akses untuk pengunjung, untuk antar dan penjemputan pasien, seperti itu. Saya berpas-pasan dengan mahasiswa praktek. Jadi kalau petugas rumah sakit itu seragamnya itu dari rumah sakit mas, warna merah, ungu atau batik seperti itu. Tapi untuk mahasiswa yang praktek di situ dan magang di rumah sakit memang khusus full putih-putih mas. Jadi setelan putih-putih dari fakultasnya masing-masing, seperti itu dipakai lah. Pada jam 3 petang itu masih pagi ya mas ya, hitungannya ya, masih pagi. Saya berpapasan sama mahasiswa praktek. Tapi waktu itu saya seperti nggak bisa logis. Jam segitu saya berpapasan dan itu cewek mas, cewek. Dia tanya, Pak mau tanya IGD sebelah mana Pak, seperti itu. Lalu saya jawab, ini lurus mentok belok kanan, saya seperti itu. Ketika saya melewati saya baru sadar, loh lah kok jam segini
kok ada mahasiswi praktek seperti itu. Harusnya mahasiswi praktek itu paling lama maghrib sudah selesai mas, sudah pulang ke mes atau ke kos kalau yang ngekos, atau pulang ke rumah yang dekat situ. Tidak ada yang praktek malam waktu itu, waktu saya jaga di momen tersebut. Setelah 5 langkah dari saya ditanya tadi, saya noleh ke belakang mas, orangnya nggak ada. Itu jam 4 pagi tuh kan? Jam 3 mas, jam 3 pagi, iya, itu masih petang. Azan subuh juga belum berkumandang kan mas. Itu ya saya sendirian waktu itu patroli, kebetulan Pak, baru melewati sekitar 5 langkah mas, saya noleh ke belakang, itu enggak ada orangnya. Saya baru sadar itu. Iya baru sadar, jadi pas waktu ketemu itu enggak lihat wajah saya mas, tanyanya seperti ini, dia fokus ke depan sambil tanya, Pak IGD sebelah mana, seperti itu. Jadi tidak menatap saya juga refleks jawabnya karena saya petugas, saya ditanya ya saya berikan informasi, itu tugas saya. Karena saya berikan informasi, lurus belok kanan itu IGD. Tapi selang 5 langkah saya berjalan, saya noleh ke belakang lagi, udah nggak ada mas. Baru saya sadar, oh ya nggak masuk akal. Jam 3 pagi kok ada mahasiswi atau mahasiswa praktek di rumah sakit yang saya nggak ingat wajahnya itu. Kalau wajahnya ya nggak begitu ingat mas, tapi wajahnya ya jelas perempuan seperti itu, dari suaranya dan fisik dan wujudnya memang waktu itu perempuan. Tapi karena waktu itu saya tidak fokus ya mas, kayak dilupakan itu, kok hal yang nggak masuk akal di momen di waktu tersebut, tapi kayak saya seolah-olah dilupakan gitu. Begitu terlewat baru saya menyadari gitu, baru sadar loh lah kok bisa kayak gini. Ternyata yang saya lihat tadi ya mungkin bukan orang mas, atau mungkin apa, makhluk apa ya, makhluk gaib itu sendiri. Itu kisah yang pertama. Lalu ada lagi kisah ini, saya punya temen, panggil aja Mbah Kirno. Mbah Kirno ini juga security, meskipun usianya udah lanjut tapi semangatnya tetap membara mas waktu itu. Jadi waktu itu beliau ini mendapatkan tugas untuk mematikan lampu, memadamkan lampu rumah sakit di waktu pagi mas, di waktu pagi memadamkan lampu ketika di area IPAL itu pembuangan limbah mas, pemusnahan limbah rumah sakit. Jadi di bagian IPAL itu ada saklar untuk menyalakan dan mematikan lampu. Waktu itu ketika mematikan lampu, dia didorong mas, didorong pundaknya dari belakang sampai terjatuh, tersungkur, lututnya ini bantalan sendi ini pecah mas, sampai susah nggak bisa jalan. Waktu itu ya penuturannya Mbah Kirno ini sendiri, waktu itu saya lagi mematikan saklar, saya didorong sampai terjatuh. Ketika saya noleh tidak ada orang satupun di situ. Jadi ketika saya itu satu shift saya sama saya waktu itu jaga bareng, waktu itu jaga bareng sama saya satu shift. Jadi ya saya ikut bopong juga, ikut membantu dan menolong rekan setim waktu itu tuh Mbak Kirno, sampai beberapa bulan mas, enggak pulih, enggak sembuh, sakit terus. Di lain waktu di rumah sakit itu ada pohon besar mas, pohon beringin mas, pohon beringin besar. Nah itu minta tenaga cleaning service untuk memotong pohon tersebut. Suatu hari pohon itu dipotong mas, suatu hari pohon itu dipotong. Ketika setelah memotong pohon ya seperti biasa, cleaning service itu istirahat, lalu waktunya sore dia pulang. Ketika sampai rumah besoknya dia izin mas berangkat kerja. Ternyata di rumah tidak bisa bangun mas, tidak bisa bangun. Ketika buang air kecil yang keluar nanah, maaf mas, yang keluar nanah mas. Jadi setelah mau motong pohon itu pulang itu sampai 4 hari mas, sampai 4 hari tidak berangkat kerja. Dibesuk sama teman-teman, diceritakan bahwa kondisinya seperti itu. Akhirnya dihadirkan ustadz atau kiai di daerahnya, disembuhin, baru bisa mas, baru bisa sembuh, alhamdulillah. Masih bisa ditolong waktu itu, ditolong, akhirnya bisa berangkat lagi. Dan dia akhirnya nggak berani lagi motong pohon di lingkup rumah sakit itu mas. Jadi ceritanya memang real seperti itu. Saya sendiri mendengar kisahnya, langsung saya tanyakan sama
yang bersangkutan langsung itu, yang motong itu ketika dia sudah berangkat memulai aktivitas pekerjaannya lagi, saya tanyakan itu. Itu pohonnya di daerah mananya rumah sakit berarti, Itu Mas? di tengah-tengah, Mas. Tengah-tengah. Di tengah-tengah lingkup rumah sakit itu banyak pohon-pohon besar. Memang karena rumah sakit itu sudah didirikan lama, Mas. Sekitar 30 tahunan di situ. Jadi sekitar 30 tahunan ya, sekitar 30 tahunan didirikan, dan dulu pertama didirikan memang penanaman pohon. Berarti rumah sakit banyak pohon kayak gitu sudah penuh misteri ya, Mas? Iya, iya, seperti itu. Ya, yang saya tahu dan yang saya ingat memang hal-hal gaib atau setan atau hantu atau jin itu memang seringnya tinggal di tempat-tempat seperti itu, Mas, yang rindang, yang tidak terjamah manusia, seperti itu. Tapi ketika di pohon, seolah-olah ketika ditebang, seolah-olah rumahnya diusik, seperti itu mungkin, Mas. Itu sudah pasti mereka marah. Iya, mungkin seperti itu. Lalu lanjut di hari berikutnya atau di minggu berikutnya, ya saya sendiri yang jaga. Waktu itu saya habis nganter, ada orang besuk. Karena jamnya kemalaman, otomatis harus kita dampingi. Harus saya dampingi, pihak security harus mendampingi karena jam besuk hanya diperbolehkan sampai sore saja. Ketika pihak keluarga sudah jauh-jauh dari luar kota datang, kita harus mendampingi. Ketika setelah saya mengantarkan ke ruangan, saya pulang dari ruangan untuk menuju ke pos lagi. Jadi jalannya itu lorong lagi, Mas, pertigaan gini, Mas. Jadi saya jalan dari satu lorong ini menuju ke pertigaan lah, pas di pertigaan ini gedung. Gedung itu gedung administrasi. Gedung administrasi, jadi kalau sore itu sudah tidak ada orang. Tabirnya pun tertutup seperti itu. Tapi lampu tetap menyala. Dari kejauhan tuh tabir itu buka separuh gini, Mas. Kebuka separuh, kebuka setengah, seperti itu. Semakin saya dekat, tabirnya itu semakin menutup, Mas. Saya penasaran, apa di dalam ada orang. Yang saya takutkan ada hal-hal yang tidak diinginkan, Mas, di dalam, pencuri atau apa. Saya pikir seperti itu. Saya dekati, saya fokus pandangan ke lubang kaca jendela itu. Saya lihat bentuknya, maaf, seperti pocong, Mas. Tapi hitam, Mas. Full, nggak ada putihnya, jadi full hitam, jadi wajah hitam, semua mata ini hitam. Saya semakin dekat tuh tabirnya semakin nutup. Ketika saya sampai deket sekali tuh tabirnya udah ketutup, saya tidak kelihatan lagi. Jadi mori yang dipakai itu juga hitam full seperti itu. Ya karena saya udah terbiasa jaga malam, Mas, ya terbiasa jaga malam, hal-hal seperti itu ya saya anggap ya udahlah, mungkin saya lagi apes bisa lihat seperti itu atau ketemu hal-hal yang semacam itu, Mas. Mungkin saya lelah atau seperti apa, kebetulan sekali bertemu dengan hal-hal tersebut. Lalu saya cerita nih, Mas, sama teman, kebetulan saya panggil saja Bang S, teman saya itu satu regu. Bang S ini ibadahnya istimewa, Mas. Jadi dari yang wajib dilakukan, yang sunnah tidak ketinggalan. Full. Saya ceritakan, kemarin itu saya jaga, saya melihat ini, Bang S. Seperti itu. Tapi Bang S menanggapinya seolah-olah Anda percaya. Saya tidak percaya hal-hal yang begituan. Malah nantang gitu. Nah, saya nggak percaya sama hal-hal mistik, setan atau hantu atau apa. Lalu saya pastikan lagi, saya cerita lagi. Tapi benar, Bang, saya tidak bohong. Saya melihat sendiri dengan mata saya sendiri, saya berjalan mendekati langsung di tempat yang saya lihat itu. Tabir dari buka setengah itu sampai menutup kembali seperti itu. Nah, Bang S ini tetap tidak percaya. Oke lah, saya mungkin paham karena ibadahnya rutin, jadi tidak begitu percaya sama hal-hal gaib, apalagi setan seperti itu, Mas. Tapi 2 hari atau 3 hari berikutnya, Mas, waktu itu Bang S ini patroli, dapat giliran sendiri patroli. Iya, kalau patroli sendiri kita jaga bertiga, Mas. Yang 2 ini di pos untuk antisipasi ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau 1 orang kan nggak bisa ngover, Mas. Kalau misal ada kejahatan atau apa, kita 2 orang. Yang 1 ini patroli. Ya, itu waktu itu jatah patrolinya Bang S ini. Dia keliling, yang nggak percaya setan ini tadi yang saya ceritain, dia menyanggah cerita saya. Waktu itu Bang S patroli sekitar 1 jam, Mas. Sekitar 1 jam setelah dia berangkat dari pos kami jaga, Bang S ini pulang nggak pakai baju, Mas. Bajunya itu diperas di depan saya sambil bilang, kalau ini saya percaya kalau setan itu ada. Lah saya penasaran, Mas. Yang awalnya saya ceritakan saja saya disanggah,
kok ini malah tiba-tiba percaya bahwa setan itu ada, bahkan nyata. Nah ternyata Bang S ini menceritakan, saya tadi patroli, kata Bang S, saya ini tadi patroli, saya melewati kamar mandi di ruang inilah, di ruang A misal, saya melewati ruang kamar mandi di ruang A. Kamar mandi ini modelnya gini Mas, jadi satu pintu masuk, di dalam pintu masuk itu ada beberapa ruangan toilet seperti itu. Nah ketika dia lewat persis di depan pintu masuk utama kamar mandi tersebut, dia dilempar gayung Mas, dia dilempar gayung yang ada airnya, kena badannya, bajunya basah semua. Makanya itu dia kembali ke pos tuh sambil meres baju Mas, masih ada air yang menetes. Lah ketika itu saya juga tertawa Mas, saya tertawa waktu itu, ini hantu apa setan kok ngajak bercanda, ngajak bercandanya orang yang nggak percaya setan seperti itu. Nah akhirnya dia bilang, kalau ini saya percaya, soalnya apa, setelah saya dilempar baju saya basah, saya tungguin tuh 15 menit di depan pintu keluar toilet tersebut. Setelah 15 menit ditunggu tidak ada yang keluar Mas. Lah penasarannya dia, Bang S ini sampai ngomong dalam hati, kalau ada orang yang keluar berarti dia mau saya kasih pelajaran, kok iseng-isengin saya seragam disiram sampai basah kuyup semua. Ditunggu 15 menit tidak ada yang keluar, akhirnya Bang S masuk Mas. Bang S masuk, setiap pintu dibuka, ternyata di dalam kamar mandi tidak ada satu orang pun Mas, kosong. Nah padahal jelas-jelas gayung itu terlempar dari dalam kamar mandi, kena badannya, airnya tumpah semua ke tubuhnya Mas. Bisa gayungnya masih ada airnya gitu ya? Nah itu, jadi saya sendiri ingat kata orang-orang tua dulu, memang setan itu kuat Mas, bisa mengangkat benda padat seperti itu. Bahkan dari kisah Mbah Kirno tadi di awal bisa didorong seperti itu kan nyata Mas, itu di alam kita padahal seperti itu. Ya mungkin eksistensi mereka dibuktikan lewat jalur seperti itu Mas. Bagi orang-orang yang menyanggah atau nggak percaya hal-hal mistis atau gaib atau keberadaannya, mereka ini membuktikan eksistensinya. Seperti itu. Padahal si Bang S kan ahli ibadah gitu kan, ahli sholat itu, ketika dia menantang mereka mewujudkan dan mengeluarkan tensinya gitu kan, langsung gitu kan, tanpa basa-basi kan, langsung ditunjukkan. Kenapa mereka nggak takut sama orang yang ahli ibadah kan gitu, cara logika iya mungkin ya Mas ya, mungkin bagi sebagian orang bahwa kalau sudah ibadah khusyuk atau sudah wajib dilakukan, sunnah tidak ditinggalkan, terus bisa terhindar dari hal-hal gaib seperti itu, kalau saya sendiri mohon maaf Mas, karena gaib itu sendiri juga sejatinya ada dan menunjukkan eksistensinya di sana, bahwa benar kitab atau kalimat-kalimat Tuhan itu menerangkan keberadaannya itu benar-benar nyata, bahwa itu ada dan perlu diyakini. Karena kembali lagi di podcast sebelumnya saya sampaikan, kalau kita nggak percaya gaib, bagaimana kita percaya Tuhan? Sedangkan Tuhan itu sendiri maha gaib Mas, seperti itu. Lalu berjalannya hari yaitu jadi bahan candaan Mas, Bang S kesiram air satu gayung basah semua, itu jadi candaan teman-teman. Dan terus lagi di suatu hari Mas, saya jaga, kebetulan ada pasien meninggal dunia Mas. Jadi di suatu shift saya jaga, saya juga jaga malam waktu itu, jam 9 malam saya datang, pulangnya jam 7 pagi Mas kalau saya shift malam itu. Jadi jam 9 malam saya datang, saya dapat jatah patroli pertama Mas di jam 10. Kebetulan waktu patroli ada salah satu perawat bicara kepada saya bahwa ada satu pasien yang meninggal dunia. Akhirnya pasien itu kita bawa ke ruang mayat Mas. Tapi ruang mayat di rumah sakit saya itu ruang mayat singgah, bukan ruang mayat tinggal. Kalau ruang mayat tinggal itu kan buat nyimpen, di sana ada laci-laci jenazah. Kalau di tempat saya enggak, hanya seperti dipan gitu, tapi dari keramik Mas, untuk hanya sementara tinggal menunggu keluarganya datang seperti itu. Jadi pasiennya meninggal, keluarga dihubungi karena keluarganya dari luar kota, sementara jenazah harus ditunggu Mas. Harus ditunggu lah, saya waktu itu yang dapat tugas. Buat apa? Buat menjaga jenazah itu sampai keluarganya datang, bukan menjaga dari orang yang ngambil jenazah, enggak Mas. Tapi menjaga supaya semut atau hewan-hewan kecil itu tidak merayap ke atas. Jadi ada kapur barus di situ Mas, ada kapur barus itu ditumbuk lalu dilingkarkan di sekeliling jenazah Mas. Iya, di sekeliling mayat. Itu jam 10 malam Mas.
setengah 11 lah, setengah 11 itu saya masih menaburkan itu, dan saya sendirian di ruang mayat singgah itu. Saya menaburkan itu sendirian, saya taburkan supaya tidak ada nyamuk yang masuk ke telinga. Kasihan jenazahnya juga, waktu itu jenazahnya perempuan, Mas. Nah, yang jadi masalah itu jenazahnya itu melek itu membuka mata, Mas. Membuka mata menatap saya kaget, Mas. Waktu itu. Jelek itu, Mas. Iya, dia membuka mata menoleh ke saya. Melototnya, Mas. Ya, enggak melotot, cuman membuka mata menoleh ke saya. Langsung saya datang ke ruangannya, saya bilang kepada perawatnya, apa pasiennya belum meninggal dunia, kok itu masih bisa noleh ke saya, waktu itu. Habis itu saya datang lagi bersama perawat ke ruang kamar mayat tadi, ternyata pasiennya utuh seperti awal waktu diletakkan, Mas. Waktu meninggal diletakkan itu utuh seperti itu. Jadi saya sendiri dianggap berguru, Mas, sama perawat itu. Dikira tuh bercanda. Bercanda, Mas, nek bercanda jangan kelewatan, masa mayat dibuat bercanda. Lah saya terus ngomong, ya ndak mungkin mayat kok dibuat bercanda, kan ndak mungkin. Itu. Nah, saya sendiri masih menunggu sampai kedatangan keluarga. Datang keluarga itu sekitar jam 12, Mas. Jadi sekitar 2,5 jam saya menunggu di kamar mayat untuk pengangkatan jenazah ini dibawa dari pihak rumah sakit didampingi keluarga. Ketika jenazah itu diberangkatkan dari rumah sakit ke rumah duka, Mas, itu ada tertinggal rambut, Mas, di situ, Mas. Rambut pasien itu ada yang rontok, yang tertinggal di itu bekas dia dibaringkan tadi, Mas, itu. Dia dibaringkan tadi, karena itu sudah lah. Tugas saya itu aslinya sudah selesai, Mas. Tapi karena ceceran kapur barus yang saya taburkan tadi masih tertinggal di situ, ya harus saya kemasi, Mas. Nah, saya menemukan rontokan rambut si pasien tersebut. Rontokan rambut itu saya bawa, Mas. Satu helai itu saya bawa ke pos. Saya tunjukkan ke teman. Sing carry ya. Kalau bahasa Indonesia ada yang ketinggalan. Ada yang ketinggalan, Mas. Saya bilang sama teman. Nah, teman takut, Mas. Lah kamu apa wih? Apa itu gitu? Ini rambut pasien yang meninggal tadi. Dikembaliin. Lah kembaliin gimana? Pasiennya udah dibawa pulang. Sedangkan rambutnya masih di sini. Dipegang tuh. Iya, masih dipegang, Mas. Masih saya pegang. Saya tunjukkan ke teman-teman, udah takut, Mas. Katanya suruh mengembalikan. Waktu itu enggak saya kembalikan, Mas. Saya buang aja. Mungkin nanti bisa disapu cleaning service atau dibuang seperti apa. Mungkin waktu itu saya masih berpikir logis, Mas. Alah cuman rambut. Cuman rambut kan gitu. Besoknya, Mas, lah itu besoknya saya jaga malam lagi. Kebetulan saya memang kalau jaga malam jarang tidur, Mas. Sampai pagi saya biasa melek. Kebetulan waktu itu mungkin aktivitas di rumah juga lelah, Mas, ya. Waktu itu malam saya tidur lah, saya bermimpi, Mas. Bermimpi didatangi pasien itu, Mas, rambut saya mana? Lalu saya bangun, saya merinding, Mas. Ceritain ini. Sampai datang mimpi itu kan? Iya, di mimpi itu saya ditembung, ditagih caranya, ditagih. Rambut saya mana? Rambut saya mana, Mas? Nah, waktu itu saya bangun, tapi di mimpi kan saya tidak bisa jawab, Mas. Saya tidak bisa menerangkan, tidak bisa jawab omongan itu ketika saya bangun. Untung cuma mimpi, untung cuma mimpi. Tapi saya berpikir lah, rambutnya saya nyari di mana? Besoknya itu, Mas, besoknya saya sip malam lagi, saya jaga lagi itu. Saya cari di sekitar itu udah tidak ada, udah dibersihkan cleaning service. Ya udahlah, habis itu saya Al-Fatihah saja buat almarhumah yang sudah berpulang tadi. Semoga diberikan tempat terbaik oleh Tuhan. Waktu itu saya akhirnya ya besok-besoknya lagi udah aman, Mas. Nah, cuman satu malam itu saja saya didatangi setelah saya ngambil rambutnya satu. Itu mayatnya perempuan umur berapa, Mas? Iya, sekitar 30 tahunan, Mas. Udah iya 30 iya setengah tua lah, setengah tua di usia 30 tahunan, perempuan, Mas, ya. Terus pas waktu Mas taburkan kapur barus itu kan, pas waktu buka matanya itu, masa gimana rasanya itu, Mas? Lah saya kan kaget sih, saya kaget, saya refleks keluar. Saya datang lagi ke perawat tadi, yang nyuruh saya untuk prosesi itu. Saya bilang, Mbak, itu mayatnya apa belum meninggal? Kok masih bisa membuka mata menatap saya? Habis itu, masa iya, Mas? Itu dicek lagi ke kamar mayat, ternyata utuh posisi semula, Mas.
matanya juga nutup, kepalanya juga lurus, anteng, diem gitu. Lah saya dikatain masnya nek bercanda kelewatan, masa jenazah dibuat bercanda. Lah saya mau gimana? Iya. Saya ceritakan adanya refleks saya keluar ke tempat perawat ini dikarenakan ada hal tersebut. Iya. Seperti itu. Terus wajahnya senyum atau cuma diam gitu Mas? Iya, kalau yang saya ingat karena saya menaburi di sekeliling telinga, di sekeliling kepala, saya juga menatap jenazahnya waktu itu. Ya jenazahnya ya biasa saja Mas, Iya, dengan betul. ekspresi datar seperti itu Mas. Gimana sendirian atau bukan mah kabar baru ya Iya, kamar mayat, tiba-tiba secara spontan tuh buka mata gitu. iya. Langsung refleksi. Iya, refleks saya langsung, iya, keluar saya gitu. langsung refleks keluar, langsung saya tanyakan, takut saya sudah divonis meninggal ternyata belum. Jadi kesalahan rumah sakit sendiri, bahwa yang harusnya ini belum meninggal, masih hidup, masih bisa membuka mata, kok dikatakan meninggal, kan jadi kesalahan fatal Mas. Iya. Waktu itu lah, akhirnya saya berpikir, ya saya harus segera konfirmasi. Itu Masa enggak apa namanya enggak halusinasi kan tuh jelas. Ya itu Itu jelas. masih enggak. Iya itu jelas, karena posisi itu seperti ini Mas. Selimut itu tidak ditutupkan di seluruh kepala. Iya. Karena kalau selimut itu ditutupkan di seluruh kepala, kita juga susah untuk menaburi kapur baru tersebut. Ya, ketaburan itu karena posisi dipan yang dari keramik itu sempit Mas. Iya, iya. Kalau ditutup selimut semua, otomatis tidak ada rongga di situ atau tempat untuk menaburkan kapur baru tersebut. Lah itu saya taburkan di sekeliling. Wah, ketika saya sampai ke bagian kepala, lah ini langsung saya refleks keluar. Itu jam berapa tuh Mas? Itu sekitar jam setengah 10, jam ya itu tadi jam setengah 10-an malam Mas. Iya. Wow. Iya. Mencekam banget itu kan, tiba-tiba mayat itu kayak hidup lagi. Iya, itu kan saya sambil nunggu keluarganya datang menjemput. Waktu itu memang meskipun nunggu keluarga, tetap pemberangkatan dari pihak rumah sakit Mas, pakai mobil jenazah situ. Tapi kan harus ada yang mendampingi keluarga, ditelepon, datang, seperti itu Mas. Kalau boleh tahu itu sakitnya apa Mas? Kalau sakitnya apa, mohon maaf saya sendiri juga tidak begitu tahu untuk diagnosanya. Yang tahu kan yang paham perawat yang merawat Mas, seperti itu. Ya, jadi tugas saya ya waktu itu seperti biasa mengamankan, menjaga, dan misal dimintai tolong atau bantuan seperti ini seperti itu saya laksanakan. Nah, itu dari kisah kamar mayatnya Mas. Nah, ini ada kisah dari gedung administrasinya juga Mas. Jadi administrasi itu sebelum komputerisasi merata Mas ke seluruh bagian, itu ada namanya riwayat pasien, itu disimpan di lantai 2 gedung administrasi. Di lantai 2 itu gelap Mas posisinya, nggak ada petugas di sana. Jadi petugas dari bawah ngambil berkasnya ke atas untuk pencatatan manual Mas, seperti itu. Nah, karena petugas ini minta tolong ke saya, kebetulan saya itu ya mungkin ada kesibukan waktu itu Mas ya, ada kesibukan, saya menolak, maaf saya lagi ada urusan ini, saya tidak bisa menemani untuk ngambil dokumen. Sejatinya waktu itu ya saya bisa Mas, tapi saya mendidik agar berani jaga malam kok enggak berani ngambil sendiri. Saya seperti itu ya, untuk mendidik keberanian pikir saya kepada teman itu. Seperti itu, akhirnya dia nekat minta bantuan keluarga pasien Mas, minta bantuan, minta ditemani ceritanya untuk naik ke lantai 2. Di lantai 2 itu gelap Mas, apalagi tempat formulir, tempat loket di atas itu udah tidak ada orang di lantai 2. Ketika turun keluarga pasien itu tanya, Mas, iya Pak, mbaknya tadi di atas berani ya Mas kerja sendiri gitu. Lah saya kan dengar, loh Pak, maaf, Bapak lihat apa di atas? Saya merinding lagi Mas. Saya lihat ada petugas perempuan di loket di lantai 2 setelah naik tangga tadi Mas. Jelas Mas. Jelas. Lah waktu itu saya ngomong, iya Pak, itu petugas kami. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya tidak ingin cerita itu malah menjadi momok masyarakat atau pengunjung ke rumah sakit. Akhirnya tanda kutip orang yang mau datang, rumah sakit ini horor, tidak usah ke sana, serem kan gitu. Akhirnya iya. Tetapi di antara karyawan otomatis kan menjadi kisah yang serem Mas. Meskipun pihak keluarga tadi yang menemani itu welcome saja, diiyakan bahwa itu karyawan situ. Sedangkan di sana nggak ada siapa-siapa Mas. Waktu itu sepi, tapi
keluarga pasien yang menemani menyaksikan bahwa sampai dikatakan, mbaknya itu tadi di atas berani ya mas kerja sendiri. Nah, saya harus jawab apa? Saya harus jawab, iya pak, dia jaga sendiri berani. Iya, seperti itu. Itu dari gedung tersebut. Nah, ini geser mas, pengalaman saya di IGD mas. Jadi ketika saya itu patroli di IGD, itu ada koas. Koas itu dokter, calon dokter yang masih praktek mas, seperti itu. Jadi calon dokter yang masih praktek, prakteknya di rumah sakit di bagian IGD. Kalau shift malam, kalau praktek dokter malam itu kan tidur mas, tidurnya ya di meja atau kursi seadanya seperti itu, di ruang jaga IGD. Dan kebetulan di IGD itu kalau ada saya yang jaga, kalau saya yang jaga itu perawatnya istirahat ya, entah tidur atau apa di kamar, nanti dipanggilkan kalau ada yang datang, dipanggilkan seperti itu. Lah itu koas ini manggil perawat mas, manggil perawat IGD, dipanggil, bu maaf mengganggu, ada pasien yang mau datang. Ketika perawatnya itu dan saya sendiri itu dengar, saya tanya, lah mana, enggak ada pasien datang waktu itu sekitar jam 12 malam, enggak ada perawat datang, enggak ada pasien datang mas. Kok masnya bilang ada pasien datang gimana? Pak, bu, saya tadi itu tidur di meja dengan posisi seperti ini mas. Jadi posisinya seperti ini, tertidur, itu dibangunkan sama ibu-ibu mas, dibangunkan ibu-ibu memakai batik. Jadi koas itu bercerita bahwa tadi ada ibu-ibu yang bangunkan saya, menepuk tangan saya, mas bangun, ada pasien datang. Nah saya sontak, koas itu sontak, refleks memanggil petugasnya kan seperti itu. Nah tapi koas itu ingat ketika dibangunkan, koas itu menatap nemtek mas, nemtek di dada petugas yang membangunkannya itu, ditatap atas nama si A. Nah waktu itu diceritakanlah, koas itu bercerita bahwa tadi saya dibangunkan sama ibu-ibu atas nama ini. Koasnya setelah cerita cuman diem mas. Lah saya yang denger itu merinding, temen IGD yang denger juga merinding. Kenapa? Karena atas nama tersebut itu bekas karyawan rumah sakit itu juga yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Gila. Berarti kayak gentayangan itu mas? Ya seperti itu mas. Saya sendiri juga waduh begitu denger, aduh nama itu. Padahal notabene nggak ada pasien datang waktu itu. Tapi yang nanyain tahu mas kalau udah meninggal? Belum itu? Belum, kan koas itu kan berapa bulan ganti mas. Jadi dia enggak paham karyawan A, karyawan B enggak saling mengenal. Dia taunya atas nama ini, dia lihat nemteknya yang membangunkannya, lalu dia konfirmasi, ibu ini membangunkan saya, berkata bahwa ada pasien datang. Setelah saya bangunkan perawat dan saya konfirmasi ke pihak security, ternyata enggak ada pasien datang. Lah yang membangunkan saya atas nama ini. Sedangkan kita rumah sakit tahu betul bahwa atas nama tersebut itu bekas karyawan situ yang izin di jam 9 pagi untuk menjemput anaknya kecelakaan di jalan raya mas waktu itu. Terus gentayangan membangunkan orang gitu kan? Ya kalau untuk gentayangan atau enggak, atau itu jin menyerupai almarhumah tersebut juga kurang tahu menau, tapi pada dasarnya kisahnya seperti itu mas. Jadi di IGD sendiri juga banyak hal-hal mistis. Jadi ada seorang dokter mas, ada dokter praktek dari Jakarta, dia sudah dokter, tapi untuk meneruskan kuliah dokternya itu dia praktek dilempar di tempat saya bekerja. Nah di sana praktek itu waktu ikut ngobrol kumpul di teras IGD itu kumpul mas, ini jam 12 ini, jam 12 kumpul, kita ngobrol, kita sharing ya tentang hal-hal gaib biasa. Waktu itu malam Jumat mas, saya bilang, dok kalau di sini amit-amit, dokter kan dari Jakarta datang ke sini, sama-sama ada Jawa, amit-amit ya untuk kebaikan dokter sendiri, saya ingatkan seperti itu. Tapi dokter itu nggak percaya hantu mas, saya nggak percaya mas hal-hal yang seperti itu. Di ilmu kedokteran saya itu nggak ada. Jam 12:30 setengah 1 ya mas, dia pamit masuk mau istirahat. Nah, di sana itu di ruang IGD itu disediakan satu ruangan khusus untuk istirahat dokter mas. Tepat jam 2 pagi mas, dokter itu lari keluar, dia minta tolong mas. Iya mas, tolong, ada apa? Ini dokternya cowok mas. Ada apa dok? Saya gitu, saya kebelet pipis mas, kebelet buang air kecil. Ketika saya turun dari bed
dari tempat tidur, di pintu itu berdiri pocong, Mas. Cong. Iya, berdiri pocong, lalu dia lompat lagi ke atas kasur, dia menutup selimut, Ya. sambil ketakutan Mas dia lihat itu, begitu selimut dibuka pocong nggak ada, dia langsung lari keluar. Itu pocong yang Mas lihat di pas waktu lihat kan Mas? Apa Bukan Mas, kalau beda itu lagi tuh? versinya putih Mas. Iya. Iya, versinya putih di ruangan dokter itu, versinya putih berdiri pas di pintu persis. Jadi pintunya ditutup, dia itu kepalanya membelakangi pintu seperti ini, ketika dia bangun dia noleh. Langsung kelihatan Mas. Langsung dia nutup selimut saking ketakutannya Mas dia. Terus dia intip lagi enggak ada. Lah itulah dia baru percaya seperti itu Mas. Baru percaya kan? Iya, baru Itu kan. percaya bahwa rumah sakit itu horor Mas. Seperti itu. Berapa tahun berarti itu Mas? Iya, hal-hal mistis itu di sana itu hampir berurutan Mas. Jadi selang waktunya misal ada hal janggal hari ini itu enggak jauh, paling seminggu lagi itu ada hal janggal lagi. Sampai tiap malam ya? Iya, ya, Pasti ya? iya mungkin kebetulan saya atau teman saya nanti bercerita, saya melihat ini, saya melihat itu, seperti itu. Cuman yang saya ceritakan di sini kan the real time saya sendiri, the real moment saya sendiri waktu itu yang saya ada di sana, saya ceritakan seperti itu. Jadi lingkup rumah sakit itu ya tidak rumah sakit tempat saya bekerja saja, di rumah sakit yang lain mungkin banyak kisah-kisah mistis seperti itu, tapi memang rata-rata kisah mistis di rumah sakit ini teman-teman buat edukasi, kisah mistis di rumah sakit itu sengaja disembunyikan. Untuk apa? Untuk tanda kutip supaya masyarakat tidak menganggap bahwa rumah sakit itu menjadi hal yang menakutkan. Rumah sakit sana kok angker, jangan ke sana. Akhirnya rumah sakitnya pelayanan kesehatannya tidak laku seperti itu. Jadi itu menjadi kode etik rumah sakit, setiap karyawan menjaga rahasianya seperti itu Mas. Itu pas waktu ada sosok yang waktu kecelakaan itu kan gentayangan membangunkan orang itu kan. Iya. Tapi itu beliau meninggalnya di acara tahlilan itu Mas, sama Mas. Meninggalnya waktu meninggal itu kan biasanya kan ada tahlilan gitu, tapi diadain tahlilan di rumah. Iya, di rumah dan di rumah sakit teman-teman juga mengadakan Mas, kirim doa sebisanya seadanya gitu untuk almarhumah seperti itu. Tapi kok bisa gentayangan di rumah sakit, kebiasaan gitu Mas? Ya kalau itu saya juga kurang paham ya Mas. Jadi entah itu setan atau entah itu ruhnya, entah itu jin yang menyerupainya juga, saya juga enggak tahu Mas. Udah berapa kali Mas melihat pasien-pasien yang meninggal? Kalau melihat pasien-pasien yang meninggal itu banyak Mas. Banyak. Karena saya ketika momen COVID itu saya masih di sana. Ya. Jadi momen COVID itu datang sehat, di situ paling semalam, besok udah pindah alam Mas. Udah meninggal dunia Mas. Banyak kasus seperti itu. Jadi datang masih kuat seperti saya, seperti panjenengan ini, seperti Mas ini masih kuat, masih ngobrol seperti biasa, tapi nanti pemburukan sesak nafas dan akhirnya tidak tertolong. Nah seperti itu, otomatis evakuasi jenazah juga ada timnya sendiri waktu itu, karena harus pakai APD level 3 Mas, harus safety waktu itu, untuk petugasnya itu sendiri harus safety. Jadi ada ruangan khusus yang untuk pasien COVID itu sendiri. Jadi disendirikan, diberi ruangan yang besar di paling ujung, jadi tidak tercampur dengan pasien yang lain. Itu untuk khusus COVID. Jadi banyak pegawai di situ juga, ada beberapa pegawai di situ juga yang meninggal dunia kena COVID itu sendiri. Pas waktu namanya rumah sakit ya, itu kan pasti banyak kejadian mistis ya Mas. Tapi itu pasti semua itu rumah sakit. Iya, mayoritas Mas. Mayoritas yang tapi yang anunya pernah nggak Mas, ada teman atau yang ahli spiritual melihat sosok-sosok di situ tuh orang meninggal nggak tenang atau gentayangan tuh gimana? Ada nggak pernah orang teman atau siapa itu ahli spiritual yang bisa melihat kejadian-kejadian yang makhluk di situ, gentayangan? Ya kalau misal kedatangan tamu, saya datangan teman-teman main ke situ, ya bilangnya cuman mesti saya pancing, saya tanya, bagaimana menurutmu tempat kerja saya cuman seperti itu ya, jawabannya rapat Mas gitu,
rapet mas gitu, maksudnya rapet ya mungkin penuh atau banyak Iya. yang itu seliweran atau apa kan enggak tahu, karena ya kembali lagi tempat-tempat seperti itu memang banyak dihuni karena banyak ruangan-ruangan kosong. Kalau malam tidak ditempati kan seperti itu mas. Iya. Tidak menutup kemungkinan juga perkantoran-perkantoran juga pagi sampai sore itu dihuni sama karyawan, tapi malamnya kan tidak ada penghuninya, ya mungkin gantian seperti itu. Berarti masa kalau setiap patroli ya pernah nggak rasanya waspada atau was-was gitu kan, ada malah kayak itu kepikiran gitu, pernah mas? Iya pernah mas, sering Sering sering, ya. iya sering. Jadi kalau saya sendiri itu waktu jaga patroli ya kadang merinding, kadang apa, tapi ya istighfar lah, Iya. istighfar, saya tetap berdoa, niat saya itu bekerja. Selama saya tidak mengganggu sana, ya janganlah sana mengganggu saya, seperti itu. Saya kesini juga amit-amit minta izin, Iya. seperti itu. Ya meskipun tidak kelihatan atau tidak nampak langsung kepada saya, setidaknya saya juga menghargai, pastinya mereka ini uh, yang tinggal di alam lain selain alam dunia itu pasti lebih lama daripada saya di sana mas. Juga pernah nggak mas ada sosok yang bunuh diri di lantai atas gitu, pernah? Kalau bunuh diri ada mas, ada, tapi bunuh dirinya di ruangan mas. Malah di rumah? Iya di ruangan, jadi di ruang perawatan itu bunuh diri ada. Gantung pak? Iya gantung seperti itu. Depresi atau gimana mas? Ya mungkin mas, mungkin merasakan sakit yang nggak sembuh-sembuh, tapi keluarganya tetap pengen merawatnya, dimasukkan ke rumah sakit. Lah orang sakit tuh yang saya pelajari mungkin pemahamannya seperti ini mas, saya sakit kok nggak sembuh-sembuh, daripada saya merasakan sakit seperti ini, kenapa saya nggak mati saja. Lah kan itu yang bahaya kan, mindset seperti itu mas. Tapi pihak keluarga tetap mendukung untuk kesembuhan pasien tersebut, dimasukkanlah ke rumah sakit, tapi tidak dijenguk. Nah pasien ini akhirnya kan pikirannya kemana-mana, saya malah diasingkan. Nah dari situlah mungkin banyak kejadian-kejadian pasien yang sakit malah memilih untuk bunuh diri seperti itu. Pernah kedatangan gaman atau kres atau pusaka atau batu akik ke rumah sakit tersebut mas? Kalau benda-benda pusaka yang datang mungkin belum pernah mas. Jadi selama saya jaga beberapa tahun, saya tidak pernah sekalipun mendapatkan benda atau barang yang sekiranya itu keramat atau benda-benda pusaka, itu tidak pernah. Tapi kalau lewat di atas mungkin sering mas, seperti itu ya, mungkin seperti api atau apa orang menyebutnya banaspati ya mas ya, itu lewat di atas rumah sakit, lalu ada cahaya itu jatuh di sebuah atap salah satu ruangan, seperti itu ya, itu sering mas. Tapi kan saya mikirnya mungkin mata saya yang lelah, kalau urusan cahaya seperti itu jatuh kan, seperti itu. Ada yang kejadian paling tragis mas di rumah sakit tersebut mas? Kalau kejadian yang paling tragis ya paling seperti itu mas, kisahnya mas. Jadi ya mental mas, kalau siap jaga malam di rumah sakit ya siap bertemu dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau enggak siap ya ambil si pagi saja gitu. Masa kalau patroli berarti kadang sepi kadang ramai gitu mas? Ya sepi terus mas, sepi terus. Jadi seperti ini mas, kalau di ruangan pasien itu malam, itu sudah tidak ada keluarga yang besok, itu ruangan pasien ditutup, pasien tidur, perawat tidur mas. Iya sepi itu. Sepi, jadi lorong itu juga nggak ada aktivitas, selalu lalang pengunjung mas. Jadi hanya petugas saja patroli kontrol di lingkup rumah sakit. Ya kadang ngeri juga waktu di sudut-sudut seperti itu kan, penerangan yang minim seperti itu. Tapi ya bagaimana, itu sudah menjadi tugas mas, mau ndak mau ya saya lewati, karena saya lebih takut bukan sama hal-hal gaib seperti itu atau setan atau apa. Yang lebih saya takutkan itu malah kalau ada yang masuk di lingkup situ lalu mengambil barang, yang kesalahan kan saya mas. Kenapa ini nggak kedetek, kamu yang jaga kok bisa kehilangan, kan malah jadi kesalahan. Sedangkan niat saya di situ mencari nafkah mas gitu. Saya pribadi pernah mas di rumah sakit mas itu 8 hari itu, nginep 8 hari, dan alhamdulillah tapi nggak ada kejadian-kejadian aneh, tapi malah pas kedatangan pasien aku sendiri malah banyak pasien yang sembuh mas katanya. Oh gitu. Iya, itu katanya aku humor sering bawa ketawa. Oh gitu, geng. Dari salah satu ada pasien yang meninggal dunia tapi kan sudah sepuh itu mas. Iya.
tapi malamnya aku liatin terus bekas kamarnya Iya, itu iya. juga. Kayak seolah-olah ada di situ. Masih di situ ya Masnya. Aku percaya mereka itu ada di rumah sakit itu angker itu, Mas. Tapi itu mayoritas pasti kan banyak Mas ya. Rumah sakit itu angker kan, Iya, namanya pasien pasti ada iya, yang meninggal, iya, depresi dan lain-lainnya Mas. iya. Tapi memang benar banyak pohon-pohon tersebut masih ya Mas. Iya masih Mas. Jadi setelah jadi sampel itu Mm-mm. nggak berani lagi tuh ada pohon-pohon dipotong, dibiarkan besar, dibiarkan rindang. Paling hanya dipaprasi atau dipotong yang ranting yang mau patah gitu aja Mas. Untuk antisipasi biar nggak menjatuhi atau Tapi jatuh kena aku orang. pribadi masa kalau di rumah sakit tuh kalau menjenguk temen atau jenguk lah, pasti Iya. sering jenguk ya, besok itu kan. Tapi kalau jam-jam malam saya nggak pernah punya firasat merinding atau gimana. Malah suka Mas aku. Iya. Hawanya itu seperti sepi-sepi gimana gitu, tapi nggak ada hawa mistis. Tapi Nyaman gitu ya, nyaman ya. nyaman, aneh gitu. Tapi kalau Masnya sendiri pas waktu patroli malah melihat seperti makhluk kayak gitu kan, Iya. ya kan? Jadi mungkin bawaan Mas seperti Bawaan itu. ya. Iya, jadi teman saya banyak juga, sebagian ada yang mengisahkan seperti ini, pengalamannya seperti ini, tapi sebagian juga ada yang nggak percaya, sebagian ada yang nggak pernah melihat sama sekali. Iya. Nah seperti itu kan menurut takdirnya masing-masing Mas. Iya. Jadi saya sendiri, saya pengennya jadi orang awam Mas. Iya. Saya pengennya nggak bisa melihat kayak gitu, nggak bisa merasakan hal-hal kayak gitu, tapi ditakdirkan seperti ini ya mau gimana, Iya. kita nggak bisa nolak dong Mas, kan seperti itu ya. Yang bisa kita antisipasi, kita selalu berdoa, mendekatkan diri untuk menjaga seperti itu. Tapi malah lebih serem tempat-tempat terpenggalai Mas, Ya, pada rumah sakit itu. ya, Itu kan terbawa bawaan kita masing-masing yang betul Mas Mas, sendiri betul. sudah menyaksikan kalau di rumah sakit itu memang ada. Tapi Ya, alhamdulillah saya sendiri sih nggak pernah, saya nggak pengen Mas, cuma hawanya itu mistis tapi nggak terlalu banget gitu kan. Tapi ada angin-angin yang silir itu seolah-olah ada yang lewat. oh gitu. Tapi nggak pernah lihat. Iya. Dari kisah cerita rumah sakit ke depannya ada cerita lagi nggak, Mas? Mungkin sekiranya itu, atau yang saya ingat sementara itu yang saya Ya. ingat, karena itu kan kejadian beberapa tahun yang lalu. Berjalannya waktu kan juga orang itu sering lupa Mas. Mungkin yang saya ingat, yang saya ceritakan, the real time-nya, real moment-nya itu seperti itu Mas, kurang lebihnya. Jadi pengalaman saya, misal ada yang kurang setuju atau kurang pro dengan apa yang saya sampaikan, ya itu kembali ke pribadi masing-masing. Entah menyebut saya halusinasi atau apa, ya nyatanya seperti itu yang saya lihat, saya ceritakan. Seperti itu. Ada cerita lagi tentang selain rumah sakit Mas untuk kedepannya nih? Kalau cerita rumah sakit itu yang saya ingat hanya itu. Kalau di luar itu aslinya banyak Mas, karena iya banyak, kebetulan tempat yang saya kunjungi. Kapan-kapan kalau teman-teman yang komen Mas Kompet dipanggil lagi, siap Mas? Boleh Mas. Biasanya pasti ada yang gitu ya, itu pasti. Soalnya teman-teman minta misteri yang sering komen kan alhamdulillah selalu setia Mas. Iya, gitu. amin. Kemarin narasumber dari Pemalang itu kan Mas Adian, tapi dilalah kebetulan kontaknya sudah hilang Mas. Oh seperti itu ya. Beliau ceritanya bagus banget tapi ya. kontaknya sudah hilang. Mudah-mudahan kedepannya bisa komunikasi lagi. Amin. Ya, sebelumnya makasih ya Mas Adian mau hadir di siap. Semoga membawa keberkahan. Amin. Untuk niat Mas untuk silaturahmi di sini ya Mas. Barangkali ada pesan nih Mas nih tentang rumah sakit nih. Mungkin pesan ke teman-teman, khususnya teman-teman Lintang Misteri, untuk rumah sakit itu sendiri jangan pernah tanam mindset bahwa rumah sakit itu horor seperti apa yang saya ceritakan, karena nanti berujung orang itu malas berobat. Seperti itu. Bukan untuk menakut-nakuti. Yang saya ceritakan tadi itu bukan untuk menakut-nakuti, sekali lagi bukan untuk mengurangi, bukan untuk mengurangi minat masyarakat untuk berobat ke rumah sakit, bukan. Tapi hanya saya sebatas menyampaikan pengalaman saya pribadi, apa yang saya lalui, apa yang saya lewati selama saya bekerja sebagai keamanan di sana Mas. Seperti itu. Ya. Rumah sakit makhluk gaib, makhluk astral. Jadi dari cerita Mas Kompet ini tidak menjelekkan rumah sakit. Sekali lagi
maaf jangan sebesar-besarnya Mas ya, Ya. tidak ada untuk menjelekkan rumah sakit. Yang penting teman-teman ini banyakin istighfar dan sholawat, banyakin istighfar, sholawat itu penting. Jadi kesimpulannya rumah sakit itu pasti ada penghuni, itu pasti ada. Yang penting teman-teman jaga sikap dan jangan sekali-kali untuk menantang ya Mas ya. Tadi temennya si Mas S itu kan Ya, menantang dan tiba-tiba dilempar dengan gayung, ada airnya basah gitu kan. Mungkin mereka marah. Yang penting teman-teman jangan sekali-kali dengan menantang makhluk gaib. Jadi yang penting kalau kita sakit tetap di rumah sakit ya Mas ya. saling Itu menghargai. syariat itu kan, syariat untuk kita ikhtiar untuk mengobati penyakit, penyakit apa Sama-sama saja gitu makhluknya, kan. Mas. Ya, sama-sama makhluknya. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai sini kami misteri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video selanjutnya di Lintang Misteri Antara Tiada dan Tiada. Mereka ada. Mas. Mantap.